Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Samas 5 Mei 2021, masih dalam momen gerejawi Paskah yang kelima. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita di dalam tuntunan Roh Kudus melalui sebuah pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan tuntunan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema renungan hari ini adalah damai sejahtera yang sejati. Saya akan membacakan bacaan Alkitab yang mendasari perenungan kita, yaitu dari Yohanes 14. Saya meng-highlight di bagian ayat yang ke-27, berbunyi demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam bacaan kita tadi, janganlah gelisah hatimu. Kata gelisah yang dipakai di dalam ayat ini menggambarkan suasana hati yang terombang-ambing bagaikan ombak di lautan yang tidak pernah tenang. Itulah gambaran dari kata gelisah yang dipakai di dalam bacaan kita. Keluarga damai, hati yang terombang-ambing bagaikan ombak di lautan yang tidak pernah merasakan tenang. Pernahkah Anda mengalami situasi kegelisahan hati yang demikian? Atau jangan-jangan itulah suasana hati Anda pada saat ini? Di masa pandemi ini, badai kehidupan menghantam Anda dengan bertubi-tubi dengan permasalahan-permasalahan kehidupan. Itulah yang membuat Anda mengalami hati yang tidak tenang. Bahkan ketika memikirkan masa depan, maka hati Anda menjadi gentar.
Keluarga damai, firman Tuhan berkata bagi kita, orang-orang yang sedang mengalami kegelisahan dan juga kegentaran hati. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Keluarga damai, Yesus berkata damai sejahtera yang berasal darinya tidak seperti damai sejahtera yang diberikan dunia. Apa maksudnya? Keluarga damai, dunia mengajarkan damai sejahtera yang bergantung pada situasi dan kondisi. Damai sejahtera dunia itu bersifat sementara dan berubah-ubah, bahkan naik turun seiring dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dia dapat muncul ketika hidup kita sedang tidak ada masalah, bisnis kita sedang berkembang, dan segala sesuatunya berjalan seperti yang kita harapkan. Orang yang menggantungkan hidupnya dari damai sejahtera dunia, contohnya adalah orang-orang yang damai sejahteranya ditentukan mungkin oleh jumlah uang di rekeningnya. Jadi ketika uang di rekeningnya sedang melimpah, dia akan tersenyum lebar, hidupnya, hatinya penuh dengan ketenangan dan juga dipenuhi dengan sukacita. Akan tetapi ketika uangnya mulai menipis, maka sikapnya pun berubah menjadi orang yang mudah marah, orang yang hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan terus-menerus tidak tenang mengalami kekhawatiran. Keluarga damai, damai sejahtera dunia berbeda dengan halnya damai sejahtera yang Yesus berikan. Damai sejahtera dari Yesus adalah damai sejahtera yang tidak bergantung dari situasi dan kondisi. Orang yang hidupnya menggantungkan diri dari damai sejahtera ini, dia akan tetap dapat tersenyum dan bahkan menari sekalipun ada badai menerpa kehidupannya. Dari mana dan bagaimana orang ini mendapatkan damai sejahtera semacam ini? Maka jawabannya adalah dapat kita temukan di dalam satu ayat sebelum Yohanes 14 ayat 27, yaitu pada ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 menyatakan seperti ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Keluarga damai, damai sejahtera itu berasal dari Roh Kudus, Sang Penghibur. Dari dialah damai sejahtera itu berasal. Namun bagaimana damai sejahtera itu timbul? Jawabannya adalah ketika Roh Kudus itu mengajarkan, mengingatkan akan semua yang telah Yesus katakan. Dengan kata lain, keluarga damai, damai sejahtera itu lahir dari Roh Kudus yang membukakan kebenaran melalui firman Tuhan. Yesaya 32 ayat 17 berkata, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Untuk mendapatkan damai sejahtera yang benar, maka kita perlu meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Di sanalah keluarga damai kita akan menemukan kebenaran. Kita akan lebih lagi dibukakan untuk mengenal siapa Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita, apa yang Ia janjikan bagi kita, dan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Rasul Petrus pun menuliskan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua demikian, "Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita." Keluarga damai, jikalau saat ini Anda sedang merasakan kehilangan damai sejahtera, Anda merasa hidup Anda hampa, hidup Anda kosong, bahkan Anda mungkin mengalami yang namanya kegelisahan, ketidaktenangan yang membuat Anda mungkin bahkan tidak bisa tidur setiap kali di malam hari. Anda terus-menerus mengalami hati yang gentar, dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Jikalau Anda mengalami semua itu, maka
periksalah apa yang menghalangi Anda mengalami damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan hidup Anda hari-hari ini. Dan mintalah Roh Kudus mengambil alih dan mengendalikan hidup Anda. Biarlah Roh Kudus yang sungguh membukakan kebenaran yang sejati, agar kita sungguh semakin mengenal Allah kita. Di sanalah kita akan dikuatkan dan mengalami damai sejahtera Allah. Karena apa? Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita percayai, siapa Tuhan yang berkuasa memegang seluruh kendali kehidupan kita. Kiranya Allah sumber damai sejahtera menguatkan kita selalu di tengah kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami di dalam tuntunan kendali-Mu. Penuhilah dengan damai sejahtera-Mu. Kami memohon, segarkanlah setiap hati yang lelah ini. Kuatkanlah hati yang lemah, dan hiburlah setiap hati yang sedang gentar. Biarlah hidup kami sepenuhnya semakin hari dibukakan melalui tuntunan Roh-Mu akan kebenaran, akan iman pengenalan kami akan Engkau. Kami dibukakan untuk lebih lagi mengenali siapa Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya, yang kami yakin berkuasa memegang seluruh kendali kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia dan berjanji memberikan damai sejahtera yang sejati bagi kami. Di dalam nama Tuhan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin.